Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan hari ini memberikan penjelasan yang sangat terang benderang tentang bagaimana kita diajak untuk bersikap dalam kita hidup sebagai bagian dari suatu bangsa. Orang Katolik dimanapun berada, karena identitas dan ciri khasnya sebagai orang yang dipanggil untuk membawa kebaikan di mana-mana dengan hukum kasih yang bersifat universal, maka bisa dikatakan orang Katolik tidak akan kesulitan untuk hidup di manapun. Dan hukum kasih yang bersifat universal tidak akan bertentangan dengan hukum negara atau bangsa manapun, karena dia berasal dari Allah. Nah, karena itu yang paling dituntut dari kita adalah pertama-tama melaksanakan kewajiban kita untuk membawa kebaikan itu sebagai bagian dari warga negara, tidak lebih dahulu menuntut hak-hak kita, dan bahkan ketika hak-hak kita tidak dipenuhi oleh negara, kita juga sudah diberi bekal, kapasitas dan kualitas untuk tidak terus dalam tanda kutip merengek-rengek atau berusaha untuk mendapatkan hak itu. Karena kita juga sudah dilatih untuk tahan banting, mengikuti jalan salib dan jalan penderitaan Kristus. Dan melalui pesan bacaan-bacaan hari ini ditunjukkan bahwa akan ada selalu pemimpin dan penguasa dalam sebuah bangsa dan negara dengan prinsip yang utama, seorang pemimpin harus punya visi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Karena kalau tidak, dia pasti tidak akan dapat memimpin dengan baik dan hanya berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Lalu yang kedua, bahwa seorang pemimpin juga harus sangat mencintai tanah air dan bangsanya. Karena kalau tidak, dia akan menjadi pemimpin yang korup, yang akan tega memeras rakyat atau mengambil sebanyak mungkin keuntungan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Lalu yang ketiga, bahwa seorang pemimpin juga harus punya rasa keadilan sosial. Karena kalau tidak, dia juga tidak akan bisa membawa bangsa dan rakyatnya menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, kita tahu bahwa
Dasar Negara Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang sejatinya dahulu dipikirkan atau direfleksikan oleh para pendiri bangsa untuk bisa membawa Indonesia kepada kesejahteraan yang katakanlah tertinggi, yaitu kemakmuran bagi seluruh rakyat. Maka kalau sampai pada saat ini Indonesia belum dikatakan sejahtera, ya kita masih berhutang pada mereka yang menjadi pendiri bangsa dan negara kita. Mari sebagai orang Katolik kita berpedoman baik lewat dasar negara dan undang-undang yang resmi dan berlaku dalam bangsa kita. Tetapi terlebih dari itu, kita semua membawa hukum kasih dan belas kasih dari Allah yang memang sudah ditanamkan dalam kita untuk bisa membawa kebaikan dimanapun kita berada. Itulah fungsi dari garam dan terang yang ada di dalam diri kita karena baptisan yang kita terima sebagai pengikut Kristus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.